Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat? Sudah siap memulai pelajaran hari ini? Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang menyusun laporan dana kas kecil metode Impres. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu metode Impres, keuntungan dan kelemahannya, prosedur pencatatannya, bagaimana aturan debit dan kredit, pengodean akun, apa itu jurnal umum, dan catatan mutasi dana kas kecil. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pertama, transaksi pembentukan dana kas kecil. Pada saat dana kas kecil pertama kali dibentuk, pemegang dana kas kecil akan menerima bukti kas keluar dari bagian utang yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan kas kecil. Nah, bukti kas keluar tersebut dapat berupa cek yang dapat langsung dicairkan oleh pemegang dana kas kecil. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2020, bagian utang PT West Java memberikan cek senilai 15 juta rupiah kepada sekretaris dalam rangka pembentukan dana kas kecil. Atas transaksi tersebut, maka jurnal umum dan pencatatan mutasi dana kas kecil adalah sebagai berikut. Oke. Untuk pencatatannya, kita ke jurnal umum dulu. Tanggal 1 Januari 2020, adanya penambahan kas kecil di debit sebesar 15 juta rupiah dan kas di kredit 15 juta rupiah. Selanjutnya, catatan mutasi dana kas kecil, tanggal 1 Januari, pembentukan dana kas kecil di debit sebesar 15 juta rupiah. Transaksi yang kedua, yaitu transaksi pemakaian dana kas kecil. Pada pengelolaan kas kecil dengan metode Impres, pemegang dana kas kecil tidak perlu melakukan penjurnalan, tetapi hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluaran dan melakukan pencatatan mutasi dana kas kecil. Nah, bukti transaksi yang harus disimpan yaitu berupa surat permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, serta bukti transaksi pembelian berupa nota kontan ataupun kwitansi. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Januari 2020, pemegang dana kas kecil PT West Java membeli perlengkapan kantor seharga Rp1.800.000. Nah, selain itu, pada 6 Januari 2020, pemegang dana kas kecil PT West Java membeli perlengkapan kebersihan seharga Rp1.600.000. Atas transaksi tersebut, pencatatan mutasi dana kas kecil adalah sebagai berikut. Nah, pada metode Impres, untuk pemakaian dana kas kecil tidak dicatat ke dalam jurnal umum. Jadi hanya mengumpulkan bukti-buktinya saja, lalu dicatat ke dalam catatan mutasi dana kas kecil. Baik, kita lihat. Tanggal 5 Januari 2020, adanya pembelian perlengkapan kantor di kredit sebesar Rp1.800.000. Akun 1120 Rp1.800.000. Selanjutnya, tanggal 6 Januari 2020, pembelian perlengkapan kebersihan di kredit Rp1.600.000. Akun 1130 Rp1.600.000. Nah, selanjutnya transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Pada pengelolaan kas kecil dengan metode Impres, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan pada saat jumlah dana kas kecil sudah hampir habis. Setelah mengajukan surat
permintaan pengajuan dana kas kecil kepada bagian keuangan dan menerima dana kas kecil tersebut, pemegang dana kas kecil harus melakukan pencatatan jurnal dan mutasi dana kas kecil. Contoh, pada tanggal 15 Januari 2020, pemegang dana kas kecil PT West Java mengajukan pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp3.400.000. Atas transaksi tersebut, pencatatannya sebagai berikut. Tanggal 15 Januari 2020, perlengkapan kantor di debit Rp1.800.000, perlengkapan kebersihan Rp1.600.000, dan kas Rp3.400.000 di kredit. Lanjut, catatan mutasi dana kas kecil tanggal 15 Januari 2020 adanya pengisian kas kecil di debit sebesar Rp3.400.000. Baik, setelah kita mengisi ke jurnal umum dan catatan mutasi, selanjutnya kita akan melakukan penyusunan laporan mutasi dana kas kecil. Laporan mutasi dana kas kecil merupakan suatu laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil. Nah, laporan ini disusun untuk menghindari terjadinya penyelewengan penggunaan dana kas kecil. Laporan mutasi dana kas kecil ini memuat informasi saldo awal kas kecil, penggunaan atau pengeluaran kas kecil yang disertai bukti penggunaannya, pengisian kembali kas kecil, serta selisih kas kecil pada periode tertentu yang bersumber dari catatan mutasi dana kas kecil. Baik, ini adalah format laporan mutasi dana kas kecil. Nah, jadi saldo awal pembentukan kas kecil itu ditambah dengan pengisian kembali dana kas kecil, maka didapatlah jumlah kas kecil yang tersedia. Selanjutnya dikurangi dengan pengeluaran dana kas kecil, maka didapatlah saldo akhir dana kas kecil. Oke, kita perhatikan contoh berikut ini. Dari contoh sebelum-sebelumnya, maka kita akan membuat laporan mutasi dana kas kecil untuk PT West Java periode Januari 2020. Saldo awal pembentukan kas kecilnya sebesar 15 juta rupiah. Pengisian kembali dana kas kecil 3.400.000. Itu ditambah, maka dapatlah jumlah kas kecil yang tersedia sebesar 18.400.000 rupiah. Selanjutnya pengeluaran dana kas kecil ada perlengkapan kantor 1.800.000 ditambah dengan perlengkapan kebersihan 1.600.000, maka totalnya 3.400.000. Nah, dikurangi dengan jumlah kas kecil yang tersedia tadi 18.400.000, maka totalnya 15 juta rupiah, yaitu saldo akhir dana kas kecil. Baiklah anak-anak sekalian, semoga mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan mencoba soal studi kasus dan akan dikerjakan secara berkelompok dan mandiri. Nah, untuk lebih jelasnya silakan baca lagi, pahami kembali materinya melalui buku literatur yang ada. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.